Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, Universitas Malang, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan UKIN pembelajaran dengan nomor peserta 2233271414 dengan layanan klasikal dengan materi Stop Bullying. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Ucapkan kalian sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya pelajaran apa tadi? Matematika. Pusing ya? Pusing nggak? Pusing. Oke. Ibu bertanya dulu ya sebelum masuk kegiatan. Hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Hal baik. Contoh tadi ya. Ada yang membantu ibu, itu baik loh. Catat sama malaikat. Hal baik apa yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur? Sarah? Memberi makan orang sakit. Memberi orang makan sakit ya. Apa? Hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Bangunin teman. Hal baik. Ada lagi? Ya, itu udah kewajiban ya. Tadi membantu Bu Maryam untuk mengondisikan ya, itu hal baik bukan? Iya, padahal sudah diinstruksikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita memasuki bimbingan klasikal, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin. Siap, duduk rapi. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya adalah sebelum kita memasuki bimbingan klasikal, kita melakukan ice breaking karena tadi udah pusing ya, harus konsentrasi lagi. Ya, silakan berdiri. Berdiri dulu. Pegal-pegal kan? Tadi habis nulis pegal ya. Oke. Perhatikan instruksi ibu. Apabila ibu bilang kata bos, kalian ikutin. Kalau tidak ada kata bosnya, kalian gak usah ikutin ya. Paham? Ibu ulangi lagi, takutnya nggak paham. Kalau ibu bilang kata bos, kalian mengikuti. Misalnya ibu pegang kuping, kata bos pegang hidung, ya, pegang hidung. Tapi kalau nggak ada kata bosnya, ya kalian nggak usah ngikutin. Ya, bisa dimulai? Bisa. Oke. Pegang hidung. Nah, Naswa masih pegang hidung, belum konsentrasi. Kata bos pegang kepala. Kata bos pegang hidung. Pegang kepala. Nah, masih. Berarti masih belum konsentrasi. Konsentrasi lagi, coba. Pegang hidung. Pegang kepala. Kata bos bilang pegang hidung. Nih, alhamdulillah udah konsentrasi. Ya, terima kasih. Oke, duduk kembali. Ya, itu biar menyemangati ya sebelum melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini. Waktu kita sepakatin ya, hanya 40 menit saja. Ya, hanya 40 menit saja dalam kegiatan bimbingan klasikal. Oke, baik. Udah siap ya? Udah siap ya? Insya Allah. Ya, pernah diejek? Pernah. Ya, siapa yang belum pernah diejek? Ada. Siapa yang pernah diejek? Semuanya mungkin ya, hampir diejek ya. Diejek itu adalah bentuk dari bullying. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam bimbingan klasikal kita akan membahas tentang stop bullying. Ya, tahu bullying kan? Selain dari kata bullying apa? Mengejek, menghina, perundungan. Ya, itu kata-kata bentuk dari bullying. Nah, dalam kegiatan bimbingan klasikal ini ya, kalian secara umum ya
harus mampu memahami apa itu perilaku bullying ya secara umumnya, dan secara khusus ya kalian di sini mampu mendiagnosis tindakan bullying serta dampaknya. Yang selanjutnya kalian mampu menunjukkan jenis-jenis bullying. Yang selanjutnya adalah kalian mampu mengembangkan sikap anti bullying. Nah, di sini ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Jadi kegiatan bimbingan klasikal ini adalah tentang apa tadi? Bullying. Tentang bullying. Oke, udah siap ya tentang bullying ya? Oke, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah bimbingan klasikal ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan video ya terkait dengan bullying itu sendiri. Nah, Ibu berharap kalian nanti menanggapi tentang tayangan video yang Ibu tayangkan. Yang kedua, Ibu akan membagi kelompok ya, membagi kelompok di sini 6 atau 5 orang, kalian bagi kelompok 3 kelompok ya. Nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya dan kalian diskusikan apa yang sudah ditanam di LKPD itu. Setelah itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Terus nanti presentasikan ya. Presentasikan, kalau Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi, setelah itu presentasikan. Dan Ibu berharap kelompok lainnya itu menanggapi dari kelompok yang akan presentasi. Dari sini ada yang belum paham? Nah, semua paham? Semuanya paham ya? Jadi diskusikan apa yang sudah nanti dituang di LKPD ya. Setelah itu kalian presentasi. Nah, di akhir nanti minta kesimpulan dan kesan. Itu bisa dimulai ya? Bisa dimulai? Oke, alhamdulillah. Ibu akan menayangkan video terkait dengan bullying. Mohon perhatikan. Mohon perhatikan, yang lainnya nanti menanggapi ya. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa mudah untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu mengunjungi diriku, memanggil dengan sebutan Satria Baju Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif tidak. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau miskin dan bodoh? Hentikan, ayo pergi ke ruang bebas sekarang. Kamu kenapa Ibu? Ibu sering melihat memang di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini.
sebagai anak yang tidak mampu. Ibuku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf karena anak ibu tidak berkelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke, dari tayangan yang Ibu tayangkan tadi, video tadi ya. Maksud dari tayangan video tadi apa? Ada yang bisa ngambil? Maknanya apa? Ya? Stop perundingan. Ya, stop. Ya memang itu judulnya, stop perundingan. Oke, Sarah. Apa? Jadi kita tuh kayak nggak boleh ngebully orang, karena kalau kita pembuli itu bisa mengganggu apa sih mental kita gitu, Bu. Mengganggu ya. Jadi tadi bilang kalau itu nggak usah mengejek, karena nanti itu akan berdampak kepada perilaku ya. Perilakunya seperti apa yang menimbulkan? Jadi diem ya, sama teman-temannya terus selalu diejek ya, itu. Yang lainnya? Jangan menghina kekurangan orang. Ya? Jangan menghina kekurangan seseorang. Ya, jangan menghina kekurangan seseorang. Ya, karena kita juga nggak tahu ada pasti kekurangan. Ada yang lainnya? Mana? Siapa yang mau menanggapi? Ya? Kenapa? Nggak berani ya? Nggak boleh ngejek kekurangan seseorang, kan semua orang juga punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kita ngejek kekurangannya, kita nggak tahu mental mereka, nanti bakal berpengaruh ke mental mereka, bakal ngerubah sikap dia yang tadinya jadi ceria bisa jadi pendiam. Jadi jangan ngelakuin bully, kita juga sebagai teman harus menerima kekurangan mereka. Jangan. Oke, tadi jangan menghina. Karena apa? Karena nanti kalau keseringan diledek itu akan merubah perilaku seseorang. Padahal situ udah jelas ada peran guru BK. Tahu guru BK? Guru bimbingan konseling, Ibu sendiri ya. Nah, harus jadi bicarakan masalah yang terjadi di yang tadi punya masalah, dibicarakan ya. Nanti apa yang menyebabkan ya teman-teman mengejek. Nah, kan bisa nanti. Makanya di sini penting sekali untuk memahami ya perilaku orang, memahami sikap orang. Jangan sekalian mengucapkan yang jelek-jelek sampai orang lain akan berubah sikapnya. Ya, betul tidak? Betul. Ya, jadi bahwasannya mengejek ya atau perundungan itu tidak dibenarkan dimanapun, apalagi di sekolah, karena itu akan berdampak kepada fisiknya. Diam, akhirnya dia di sekolah nggak konsentrasi ya, nggak mau belajar, males, itu bentuknya ya. Jadi perundungan itu bentuk dari bullying. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapan. Aplaus buat semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Silakan kalian bagi 3 kelompok, 3 kelompok. Di kelompok itu ada 5 atau sampai 6 orang. Mana tadi nama-namanya? Silakan yang bagi kelompok aja, yang tadi udah disebutkan. Silakan bagi kelompok. Ya. Ayo silakan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Secara bundar aja. Ayo. Silakan. Ya. Udah tahu mana kelompoknya? Kelompok 1 Amel, Naswa, Jihan, Windy, Nadia, Adel. Kelompok 2
Dewi, Meisha, Sela, Keisha, Nabila, Nata. Yang kelompok 3, Sarah, Kalisa, Alia, Firly, Iqbal, sama Hedrian. Silakan. Ayo. 3 kelompok doang. Cepetan. Ayo. Ayo cepetan. Ikut aja. Iya kan ikut tadi. Yo. Mana? Ikut sini. Kalau diatur coba yang benar. Kelompok 1, Ibu akan memberikan LKPD. Dua akan memberikan LKPD yang nanti masalahnya tertuang di LKPD ya. Jangan lupa nama kelompoknya sama anggota kelompok. Yo, jangan lupa nama kelompok, nama kelompoknya sama ini yang poin kedua. Ya. Nanti isinya di sini. Ayo cepetan. Kelompok 3, jangan coba itu mejanya ke belakangin lagi. Di sini, deket-deketan. Nah, kelompok 3, ya. Kalian isi nama kelompoknya, nama anggotanya. Ini di LKPD yang nomor 3. Ayo, serius ya, diskusikan selama 10 menit. Nanti kalian kesini, coba kesini nih. Ayo. Nanti enggak ini kamu diskusinya. Ya? Mengkaji. Menjelaskan. Jadi dikaji lagi tentang masalahnya. Ya? Ayo diskusikan. Ibu kasih 10 menit ya. Hangout. Udah jelas ya? Ya? Jelas ya tugasnya apa? Tugasnya apa? Hah? Ya. Oke. Apa pertanyaannya? Nah, ada nggak? Ayo yang benar diskusikan, ayo. Itu jangan pada jauh-jauh kelompok 3. Kan tadi juga rada kesini mejanya. Nih ya, kelompok laki-laki nih ya. Nah, Ibu berharap dari kelompok 1 nanti presentasi, kelompok perhatian. Kelompok 2, kelompok 3 nanggapi nanti dari kelompok 1 ya. Ya, secara pengalaman aja, pengalaman pribadi ya. Ada yang bertanya atau nggak paham? Waktu kita cuma 10 menit ya. Waktu kita cuma 10 menit. Karena kesepakatan dari awal cuma 40 menit. Diskusi 10 menit, tinggal 30 menit. Tadi udah ice breaking. Setelah ini apa? Presentasi. Silakan kelompok 1 juga mempersiapkan pertanyaan buat kelompok 1, kelompok 3. Diskusi yang bener, mana hasilnya, ayo. Nggak usah nyatet, tak kasih ini pertanyaan buat nanti kelompok 1 dipersiapkan.
sudah paham, silakan tanyakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok 3 udah siap? Waktunya 8 menit lagi. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Melihat Nanti persiapkan pertanyaan buat kelompok 3. melihat kejadian Kelompok 3 apa? Membahas apa coba kelompok 3? Ininya apa tuh Bu? Kayak upaya buat gak ada bullying. Nah. Kelompok 2 udah mempersiapkan pertanyaan buat kelompok 1? Silakan didiskusikan. Orientasi masalah tentang bullying. Apa itu bullying? Ayo dong diskusinya aktif. Siapa nanti yang mau maju ke depan atau nggak apa-apa berdiri aja di itunya. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Ngobrol, meneng bae laki-lakinya. Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 1 udah selesai? Udah. Nanti presentasikan ya. Kelompok 3 udah selesai? Udah. Udah. Waktunya habis ya. Kelompok 2 udah selesai? Oke. Waktunya udah habis.
Silakan siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Oke, kelompok 1 silakan. Mau di depan apa di situ aja? Ya, ya. Silakan. Siapa? Sebutkan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Nama kelompok pegang. Nama kelompok Bintang. Nama anggotanya Nazwa, Nadia, Jihan, Amel, Adel, dan Windy. Kita di sini habis ngebaca orientasi masalah di sini, bullying. Pertanyaan buat kelompok 1 adalah, berdasarkan cerita yang disajikan pada orientasi masalah, coba kalian tuliskan rumusan permasalahan di sini. Jadi menurut kita permasalahan di sini adalah ada seorang murid yang bernama Angelia, dia tuh dihina, diejek, disuruh-suruh, dijadikan budak oleh teman kelompoknya. Dan yang paling menyakitkan bagi Angelia adalah yang kelompok 2, kelompok 3 perhatikan. Ketika disiram dengan sengaja oleh temannya sendiri, teman-teman yang melihat kejadian itu malah mentertawakan, bukan tidak ada niatan untuk menghentikan kejadian itu. Ya, oke. Ada yang mau ya. bertanya? Ada yang mau ngasih tanggapan? Ya. Mau tanggapan boleh, pertanyaan boleh. Mengapa bullying bisa terjadi? Kelompok 1 tanggapin. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa bullying bisa terjadi? Oke. Karena adanya perbedaan, teman kita belum tentu nerima perbedaan kita. Jadi bullying itu terjadi. Kayak kan ada kekurangan, setiap orang punya kekurangan masing-masing. Tapi teman kita itu gak bisa nerima Kelompok tiga kekurangan kita perhatikan. dan malah mengejek, menghina kita. Ya, jadi tadi pertanyaan dari kelompok 2, kenapa bullying terjadi, ya? Gimana pertanyaannya? Sudah terjawab dari kelompok 1? Oke, lanjut ke kelompok 2 ya, presentasi ya. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Kelompok 1, 3, tolong. Ini lagi presentasi, jadi mohon perhatikan. Ih, gak mau. Ayo siapa siap? Ayo yang siap aja. Kelompok 2, Dewi Anjani. Nama kelompoknya serta nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya Asteriko. Ke anggota-anggota itu Dewi Anjani, Sela Ervania, Lia Medina, Natasha Berliana, Nabila Rahmawati, dan Mesya Adinda. Yuningsih. Terus pertanyaan dari kelompok pertanyaannya Presentasi itu, dulu, presentasikan dulu. Di situ kan bentuk pertanyaannya apa, baru jawabannya. Iya Bu, nih pertanyaannya itu temukan informasi terkait apa yang menjadi faktor penyebab masalah tersebut dengan mengkaji sumber yang relevan. Jadi jawabannya itu faktor munculnya perilaku bullying. 1. Bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. 2. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Perasaan ingin menunjukkan kepuasan dan kekuatan atau superior. 4. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Oke, dari kelompok 2 ini menanyakan tentang faktor penyebab masalah bullying, ya. Di kelompok 2, ya, munculnya perilaku bullying antara lain, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Biasanya kalau di sekolah ya, kalau kita mengadakan
LDKS atau kegiatan kayak gitu, biasanya harus nurut sama senior. Ya, bener nggak? Adik kelasnya jadi korban karena itu udah banyak sekali ya informasi di TV-TV. Banyak yang junior itu banyak jadi korbannya dari perilaku bullying. Ya. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Dulu saya pernah jadi junior, pernah diginiin sama senior. Nah, pas dia kebetulan udah jadi senior, dia balas dendam. Gimana rasanya ya? Seperti itu. Seperti itu nggak boleh. Itu penyebab munculnya perilaku bullying. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kepuasan dan kekuatan. Ya, jadi ngerasa nih saya paling kuat di sini. Ya, paling senior, paling apa di sini. Ya. Yang selanjutnya, kecewa karena orang lain tidak memperlakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya berharap ini, tapi tidak sesuai dengan harapan. Halo, kelompok 1. Kalau ibu bilang halo. Yang selanjutnya, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Merasa dia paling berkuasa, paling kaya, paling pintar. Akhirnya dia memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, di kelompok 2 ini, kelompok 1 mungkin, kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasikan. Mana yang mau presentasikan? Nanti. Silakan kelompok 3. Perhatikan kelompok 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bullying secara fisik yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasikan. Namun, kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderungan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Oke. Tadi pertanyaannya apa di kelompok 3? Pertanyaannya apa di kelompok 3? Cara menyikapi anti bullying. Ya. Jadi cara menyikapi anti bullying di sini adalah yang pertama ya, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau yang berlebihan. Ya. Silakan duduk. Jangan sendirian terutama di tempat sepi. Hindari cara gara-gara dengan perilaku bullying. Jangan berada di dekat orang-orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan perilaku bullying ya. Jadi kelompok 3 itu mempresentasikan bagaimana ya upaya untuk mengatasi bullying itu. Paham? Iya, ya. Jadi presentasinya adalah bagaimana cara untuk mengatasi perilaku bullying itu sendiri. Ya, paham? Kan sudah jelas di situ. Jelas enggak? Jelas nggak di situ? Cara mengatasi masalah bullying ya. Jadi untuk kelompok 3, cara untuk ibu perkuat lagi bahwa cara untuk bagaimana mencegah melawan bullying itu ya dengan kita tadi ya jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying. Misalnya teman kita ya ada yang diejek, malah kita ikut-ikutin ngejek ya. Akhirnya menjadi apa? Teman kita lebih down lagi.
Dan untuk melawan perilaku bullying kita dapat mengambil sikap berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Mau nggak kira-kira diganggu? Mau nggak diejek? Enggak kan? Makanya jangan lakukan kepada orang lain, ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan Najwa. Cukup 1. Karena waktu kita sudah 40 menit ya. Pertanyaannya, apa kendali bullying secara fisik? Bagaimana mengendalikan ya bullying secara fisik? Bagaimana mengendalikan bullying secara fisik? Ada. Laki-laki nih belum. Bagaimana mengendalikan? Kalian suka ngebully, kalian suka. Nah, ini pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mengendalikan bullying secara fisik? Ayo, silakan. Dan Ibu. Ayo mana? Jangan saling tunjuk-tunjuk. Sarah. Ayo, yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab. Kayaknya ini pada ini ya, pada nggak bisa ngomong ya. Yang kelompok 2 mungkin bisa jawab. Kelompok 2 menanggapi dari kelompok 1 pertanyaannya. Ayo, silakan cepat, waktu kita udah habis. Tadi pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara kita mengendalikan ya bullying secara fisik? Ayo cepetan. Ayo mana? Nggak usah ngejuk ke orang lain. Ayo cepetan. Mesya. Paham nggak pertanyaannya? Paham nggak pertanyaannya? Apa? Yuk jawaban. Yuk. Yuk. Ayo cepetan, waktunya udah habis. Ini baca semua. Oke, kita akan narik kesimpulan ya. Ibu akan memberikan penguatan bahwa terjadinya bullying ya, terjadinya bullying itu karena apa? Karena apa? Karena kita tidak memahami ya keadaan orang lain. Mohon perhatikan. Ya, Ibu akan memberikan bahwa ejekan ya, rundungan itu sama saja dengan kita membuli ya, bahwa di dalam keluarga, dalam sekolah apapun tidak boleh ya, karena dalam hadisnya, bukan hadis mahfudzat, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun, tidak boleh menghina karena seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Coba kita sendiri kalau dihina ngerasa sakit hati enggak? Makanya harus bisa mengintrospeksi diri ya. Kita sudah dikasih Allah kelebihan, pintar, cantik, ganteng. Jangan kalian menghina orang lain, karena itu akan menimbulkan perilaku ya, merubah perilaku kita. Perhatikan, merubah perilaku kita yang tadinya dia ceria karena sering diejek, akhirnya pendiam. Akhirnya apa? Di dalam hatinya akan menimbulkan rasa dendam. Oke. Karena waktu kita sudah habis ya, sudah masuk 40 menit. Ibu berharap kalian memberikan kesimpulan ya, kesimpulan kesan dari apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Dari pertama, siapa yang mau memberikan kesimpulan atau kesan? Misalnya gini, setelah saya melakukan bimbingan klasikal, saya baru tahu bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan ya. Bagaimana kita cara menghindari bullying? Ayo siapa? Ya Nadia. Najwa. Nanti kelompok 3, kelompok 2 silakan dipersiapkan. Jadi di sini kesimpulannya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebagai teman tidak boleh saling mengejek kekurangan masing-masing. Harus menghargai perbedaan teman-teman. Mengejek, membuli teman bisa membuat mental teman down dan dapat merubah sikap teman yang tadinya ceria bisa menjadi murung. Terima kasih Najwa sudah memberikan kesimpulannya. Yang lainnya? Yo.
Jangan menunjuk. Oke, Sarah, satu sekali lagi. Kesannya setelah kesannya. Kesannya adalah jadi kita tuh nggak boleh ngebully orang. Karena gimana ya, kalau kita juga punya kekurangan sendiri. Jadi kita tuh harus tahu dulu kekurangan kita sebelum kita mengejek orang lain supaya tidak mengganggu mental orang lain juga gitu. Cukup. Ya. Jadi, ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau memberikan kesan atau menyimpulkan? Ya, udah paham ya bahwasannya yang tadi dari awal ya, bahwasanya kita tidak boleh melakukan bullying ya. Stop bullying ya. Jadi kalian sesama teman biar saling akrab itu juga nggak boleh mengejek. Karena waktu kita sudah habis, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah mau mengikuti layanan bimbingan klasikal. Ibu berharap setelah ini akan ada lagi kegiatan selanjutnya ya, berkaitan dengan kegiatan atau materi yang berbeda. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua.